Karya seni yang bagus bagi diriku adalah mereka yang menggambarkan kondisi manusia yang nyata dan seadanya. Karya seni yang bagus juga serta mengajarkan audiensnya mengenai faset penting dari kehidupan. Frieren, Beyond Journey's End merupakan karya seni yang nyata dan seadanya, serta mengajarkanku mengenai banyak faset penting dari kehidupan, namely, duka. 帰ったら仕事探さないとな。もうそんなこと考えているんだ。大事なことさ。魔王を倒したからといって終わりじゃない。Frieren, Beyond Journey's End mengeksplorasi bagaimana perbedaan persepsi waktu antara elf yang berumur panjang dan manusia. エルフの感覚はわかりませんね。まったく、いつから生きているのやら。50年も100年も彼女にとっては些細なものなのかもしれませんね。 Seri ini mengeksplorasi bagaimana perbedaan persepsi tersebut dapat memiliki dampak besar terhadap hubungan antara kedua spesies tersebut. Frieren bukan fiksi pertama yang menjelajahi tema ini. 80 tahun yang lalu, J.R.R. Tolkien, penulis dari seri Lord of the Rings, pertama kali menjelajahi tema ini melalui dua karakter. Aragorn sang pahlawan manusia, dan Arwen sang putri elf. Pada akhir cerita Lord of the Rings, saat Sauron the Dark Lord berhasil dikalahkan oleh para pahlawan kita, Aragorn dinobatkan sebagai raja. Pada titik ini, Arwen sang putri elf memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, ia dapat ikut keluarga elfnya untuk berlayar ke surga dan hidup selamanya di sana sebagai true immortal. Atau pilihan kedua, ia dapat tinggal di Middle Earth sebagai seorang mortal bersama Aragorn, menghabiskan sisa waktunya untuk mencintai Aragorn dan mengakhiri cinta tersebut dengan kepahitan duka. You will still have to taste the bitterness of mortality. Whether by the sword or the slow decay of time, Aragorn will die. And there will be no comfort for you, no comfort to ease the pain of his passing. He will come to death. Arwen memilih opsi kedua. Dia memilih untuk hidup bersama Aragorn. Namun, sayangnya, seperti yang sudah diperingatkan sebelumnya, opsi kedua ini akan membawa penderitaan bagi Arwen. Karena Aragorn ujung-ujungnya hanyalah seorang manusia dengan umur yang jauh lebih pendek dibandingkan Arwen. Kematian Aragorn membawa kesedihan yang berlangsung berabad-abad bagi Arwen. Dan ia membawa kesedihan tersebut sampai pada makamnya. Karakter Frieren menurutku, merupakan antitesis dari karakter Arwen. Arwen merupakan elf bangsawan yang menghabiskan mayoritas waktunya di istana. Sementara, Frieren merupakan seorang elf biasa yang menghabiskan mayoritas kehidupannya sendirian di hutan. Arwen memiliki kepribadian yang regal dan anggun, sementara Frieren merupakan seseorang yang carefree dan tidak rapih. Namun, perbedaan utama dari kedua karakter tersebut yang menurutku, perbedaan ini yang mungkin membuat Frieren menjadi karakter yang lebih dapat dihormati adalah perbedaan proses cinta dan duka mereka. Dalam hal cinta, Arwen memiliki kesadaran akan cintanya terhadap Aragorn dan keluarganya. Frieren, pada awal seri dimulai, tidak sadar akan perasaannya sendiri terhadap kawan-kawannya. Namun, yang membuat karakter Frieren unik pada poin ini adalah bahwa walau dia tidak sadar akan cintanya terhadap teman-temannya, cinta tersebut tetap nyata dan ada.
Hal ini dibuktikan melalui perubahan gaya hidup Frieren sebelum bertemu dengan Himmel, Heiter, dan Eisen, dan setelah Frieren mengalahkan Demon King bersama mereka bertiga. Frieren yang sebelum bertemu dengan kawan-kawannya merupakan seseorang yang menghabiskan waktunya sendirian di hutan. Setelahnya, ia berpetualang sendirian demi mengumpulkan spells, dan hobi mengumpulkan spellsnya ini merupakan bentuk dari cintanya terhadap kawan-kawannya. フリーレン様はなぜ魔法を集めているのですか？ただの趣味だよ。そうは思えません。本当にただの趣味だよ。前はもっと無気力にダラダラと生きていたんだけどね。私の集めた魔法を褒めてくれたバカがいた。それだけだよ。くだらない理由ですね。そうだね。Walaupun Frieren menyatakan bahwa petualangan yang ia alami bersama kawan-kawannya hanyalah petualangan 10 tahun belaka, satu hal yang ia tidak sadari pada saat ia mengatakan hal tersebut adalah fakta bahwa petualangan 10 tahun belaka tersebut mendorong dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ya, dia tetap keluar dari hutannya, dan dalam perjalanannya, dia juga bantu orang-orang. Perkembangan besar selanjutnya ia rasakan 50 tahun kemudian, saat ia menyadari secara eksplisit bahwa petualangan yang ia alami bersama kawan-kawannya bukanlah sekedar petualangan 10 tahun belaka. Kematian Himmel sang pahlawan merupakan kejadian utama yang menyadarkan Frieren akan kepahitan mortalitas. Dalam kasus Arwen, kepahitan moralitas merupakan sesuatu yang telah diperingatkan oleh ayahnya. Frieren, yang sebelumnya tidak memiliki siapa-siapa selain gurunya yang telah meninggal, harus merasakan kepahitan tersebut tanpa peringatan. Dan berdukalah mereka akan rasa pahit itu. Berdukalah Arwen, karena sebanyak apapun waktu yang ia dan kekasihnya miliki, tidak akan pernah cukup baginya. Berdukalah Frieren, karena ia telah menyia-nyiakan waktu yang ia dapat gunakan untuk mengenal sahabat, atau bahkan kekasih potensinya. Namun, tidak seperti Arwen, Frieren mengekspresikan dukanya dengan lebih produktif, dengan kegiatan-kegiatan yang Himmel biasa lakukan saat ia masih hidup. Menolong sesama, Frieren tidak berkubang dalam dukanya, melainkan ia berkembang dalam dukanya. Dan dari keinginannya untuk berkembang inilah, kita sebagai viewers mendapatkan kisah yang sangat-sangat layak untuk kita perhatikan. Dan demi Tuhan, sangatlah layak kisah ini.